Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama TS Channel. Pada video sebelumnya sudah kita bahas negara penentang kedatangan Rasulullah, ismuhu Al-Jabir Muhammad Zubir bin Amir Abdullah. Dan pada video kali ini kita akan mengulas kejadian-kejadian pada awal penyampaian kedatangan Al-Mahdi Al-Muntazor, ismuhu Al-Jabir Muhammad Zubir bin Amir Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan sampai kepada azab kepada seluruh negeri tanpa kita sadari. Baiklah, selamat menyaksikan videonya. Aku tidak mau berperang. Maka siapa yang ragu, silakan mundur. Tidak ada paksaan kepada kamu. Aku menyampaikan ini dengan kasih sayang Tuhan. Sejak kemunculannya pertama kali di Wuhan, salah satu kota terpadat di Cina, virus corona ternyata memang tidak bisa dipandang sebelah mata, bahkan dengan berbagai disiplin ilmu sekalipun. Banyak kajian yang sudah dilakukan, para ahli dari masing-masing bidang ilmu turut mengkaji virus yang satu ini. Tidak hanya para dokter atau ahli kesehatan, para pakar politik dan intelijen juga belum berhenti mengkajinya. Sah-sah saja jika virus corona dikaitkan kepada sebuah rumus eksperimen dari sebidang keilmuan. Boleh juga dikorelasikan sebagai skenario politik dunia atau sebuah konsep konspirasi yang disinggung sebagai tujuan elit global ingin mempertahankan kekuasaan terhadap kendali ekonomi dunia. Semua kajian itu benar, bahkan tampak seolah seperti satu benang merah yang tersimpul. Tapi begitulah kebiasaan kita, seringkali lupa pada dasar pikiran yang mutlak. Hampir-hampir banyak kita yang tak mau pulang ke dasar logika, di mana setelah mengkaji sesuatu secara ilmiah, kita cenderung lupa kepada dasar-dasar yang disandarkan kepada unsur ilahi. Nah, di sini kita coba kaji virus corona dengan dasar yang disandarkan kepada unsur ilahi. Baiklah, kita mundur agak jauh ke belakang, bahwa sebelum virus corona hadir, banyak fenomena ganjil yang sebenarnya terjadi, lalu luput begitu saja dari perhatian kita. Agar tidak terlalu lebar, kita coba kerucutkan kepada hal yang terdekat. Kita mulai dari tanggal 18 Juli 2015. Diberitakan bahwa 11 WNI ditangkap paksa oleh otoritas setempat di Mekah saat sedang melakukan ibadah. Berbagai hukum pun diupayakan untuk menjerat mereka, mulai tuduhan mengganggu ketenangan beribadah, pelanggaran syariat, hingga sesat dan gila. Hanya karena mereka sekedar mengumandangkan ajakan bersatu kepada umat Islam sebagai pemimpinnya sudah datang. Akhirnya, berbagai tuduhan tadi menyebabkan pemimpin dari 11 WNI ini diancam dengan hukum pancung. Akan tapi, Tuhan berkehendak lain dari nafsu para pemberi putusan hukuman itu. Pimpinan 11 WNI yang bernama Zubir Amir bin Amir Abdullah ini diselamatkan oleh Tuhan dari ancaman pancung tersebut. Walau akhirnya mereka berhasil diusir dari Mekah pulang ke negerinya. Alih-alih ajakan bersatu didengar dan diterima, bahkan mereka dianggap sesat dan gila. Tak lama setelah itu, beberapa peristiwa ganjil terjadi di kota tersebut. Di tahun yang sama, tepatnya di tanggal 11 September 2015, sebuah kren berwarna merah putih jatuh mengakibatkan ratusan jiwa jemaah haji melayang. Setelah itu, hanya berkelang 13 hari, tepatnya pada tanggal 24 September 2015, ratusan orang juga meninggal dunia saat berdesakan melempar jumroh. Beberapa peristiwa tadi memang menjadi catatan tragedi oleh otoritas setempat, terlebih bagi pihak kerajaan Arab Saudi. Akan tetapi, mereka masih menganggapnya sebagai hal biasa dan tidak sama sekali melihatnya sebagai teguran dan peringatan dari Tuhan setelah mereka mengusir Zubir Amir beserta sahabat-sahabatnya. 4 tahun kemudian, masih di negeri Arab Saudi, pada tanggal 18 Januari 2019, jutaan belalang dan jangkrik menginvasi Masjidil Haram dan rumah-rumah warga di sekitarnya, mengakibatkan aktivitas warga serta ritual di kota Mekah terhambat.
peristiwa itu terjadi berminggu-minggu lamanya. Ini pun tidak dijadikan pelajaran bagi mereka dengan alasan sudah menjadi kebiasaan di negeri itu. Jika musim dingin tiba, jangkrik dan belalang muncul, namun pada saat itu memang jumlahnya lebih banyak. Masih ingat burung tawaf di Ka'bah? Adakah ini menjadi renungan bagi Arab? Jawabannya, tidak. Arab dan bahkan hampir semua negara di dunia menganggapnya hanya sebagai hal yang biasa saja. Padahal, jika mau bergeser sedikit saja, memandangnya ke arah unsur ilahi, dapat dilihat bahwa ini merupakan sindiran bagi umat muslim sedunia, terutama bagi Arab Saudi yang menjadi sentralnya. Lantas, apa kaitannya berbagai peristiwa tadi dengan virus corona? Baik, coba kita lihat. Burung tawaf di Ka'bah berlangsung pada tanggal 21 Maret 2020. Sementara Cina resmi mengumumkan adanya virus corona kepada WHO pada tanggal 31 Desember 2019. Artinya, burung tawaf di Ka'bah saat kota suci itu mengalami sepi ritual dikarenakan waspada tingkat tinggi sudah diterapkan di kota tersebut guna menghindari virus corona. Lalu kemudian pada tanggal 25 Maret 2020, Arab Saudi sah mengumumkan lockdown dengan menutup akses di 3 kota yaitu Riyadh, Mekah, dan Madinah. Disinilah saat dimana dunia disibukkan dengan virus corona, berbagai spekulasi dan argumen semakin bermunculan, mencari kambing hitam atas terjadinya bencana dunia dimaksud. Mulai isu perang dagang antara Cina dan Amerika, rencana mengurangi populasi manusia, hingga tujuan mencapai resesi ekonomi dunia, agar semua negara kolab. Begitulah hasil kajian ilmiah. Tetapi ada momen langka sempat terekam di tengah kesibukan dunia menghadapi virus ini, di mana Palestina dan Israel mendadak bersatu untuk menangani pandemi yang mereka alami. Momen itu berlangsung cukup singkat, tapi adakah dari berbagai negara belahan dunia yang menjadikan momen langka itu sebagai suatu isyarat dari Tuhan? Mudah-mudahan ada, tapi sejauh ini belum tercium baunya. Di luar itu, mari kita lihat apa yang dilakukan Zubir Amir di tengah maraknya kasus pandemi dampak dari virus corona ini. Kampung Haidir adalah salah satu desa terpencil terletak di pinggiran Laut Belawan, tepatnya di Labuhan Deli, Kelurahan Nelayan Indah, Kecamatan Medan Labuhan. Dari sana, tanggal 1 Juni 2020, Zubir Amir bersama 7 orang sahabatnya bertolak ke Israel hanya menggunakan 2 sampan sederhana berbahan bakar solar dan layar. Perjalanan mereka lakukan dalam bentuk napak tilas persis seperti yang dilakukan nenek moyang kita dahulu hingga sampai ke Madagaskar. Bedanya, Zubir Amir dan 7 sahabatnya membawa misi pesan perdamaian dan cinta kasih. Mereka akan mengabarkan wahyu perdamaian di negeri para leluhur yaitu Israel. Seperti biasa, setiap rencana tentu tidak selalu berjalan dengan mulus. Pasti ada sedikit ganjalan atau rintangan, apalagi hanya dengan menggunakan alat yang cukup sederhana. Seketika waktu dalam perjalanan, mesin sampan mereka mengalami sedikit masalah. Besar kemungkinan hanya permasalahan bahan bakar. Lalu mereka mengambil inisiatif untuk memakai layar. Di saat itulah angin barat daya 5 derajat mendorong layar mereka hingga tersandar di Pulau Andaman, India. Situasi ini tepatnya 20 Juni 2020 dimanfaatkan mereka untuk melengkapi perbekalan di dermaga. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba saja polisi Pulau Andaman tanpa basa-basi menangkap dan menahan mereka dengan berbagai tuduhan hingga dalam proses pengadilan. Dalam fase ini, sambil menunggu putusan sidang, melalui komunikasi terbatas yang dilakukan Zubir Amir kepada beberapa sahabatnya di Indonesia, bahwa demi melanjutkan misi perdamaian yang tertunda karena mereka tertahan di India, beliau menghimbau untuk menyampaikan 4 pesan kepada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri
dengan kemasan aksi damai di depan gedung mereka. Saat itu, Palestina dan Israel sedang dipanas-panasi oleh dunia dengan persoalan status kota Yerusalem. Adapun 4 pesan tersebut dilandasi kepada satu ayat kitab suci Al-Quran yang mengatakan, "Dan kami pusakakan kepada kaum yang telah ditindas itu negeri-negeri bagian timur bumi dan bagian baratnya, yang telah kami beri berkah kepadanya, dan telah sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik sebagai janji untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah dibangun mereka." Quran Surah Al-A'raf ayat 137. Isi pesannya adalah: 1. Meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk membuka diplomasi dengan negara Israel. 2. Meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk membuka kedutaan besarnya di Israel. 3. Meminta kepada pemerintah Republik Indonesia agar mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. 4. Menekankan kepada negara Israel untuk segera membuka pintu gerbang timur atau Golden Gate sebagai suatu tindakan yang benar dalam penyambutan kedatangan Mesia Al-Mahdi Al-Muntazor Ismuhu Al-Jabir Muhammad Zubir bin Amir Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Merujuk pada surat pemberitahuan aksi nomor 022-B-PP strip PSM RM N strip 2-2021 yang ditujukan kepada Mabes Polri untuk perkumpulan swadaya masyarakat rantau Melayu, bahwa pada tanggal 15 Februari 2021 aksi damai dilaksanakan oleh 3 orang saja. Berkelang 1 hari setelah itu, pada tanggal 17 Februari 2021 mendadak di komplek Masjidil Al-Aqsa terjadi pemandangan langka. Hujan salju turun di kota tersebut hingga mencapai Suriah, Lebanon, Yordania, termasuk Arab Saudi, juga Palestina. Wilayah yang selama ini dikenal lebih panas dan kering. Lalu, bagaimana nasib Zubir Amir serta 7 sahabatnya? Ternyata mereka resmi divonis 2 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri India pada tanggal 23 Maret 2021 dengan jeratan pasal Foreign Snares ACT 1948. Sebab hal ini dalam situasi yang serba terbatas, Zubir Amir kembali melakukan komunikasi kepada beberapa sahabatnya di Indonesia. Dari hasil komunikasi, diambillah keputusan untuk melakukan aksi damai kembali guna menyampaikan peringatan besar kepada negeri India melalui duta besarnya di Indonesia. Tanggal 7 April 2021, aksi damai pun dilaksanakan. Peringatan besar yang dibawa juga dilandaskan kepada satu ayat kitab suci Al-Quran yang mengatakan, "Dan ketahuilah olehmu bahwa di kalanganmu ada Rasulullah. Kalau ia menurut kemauanmu dalam beberapa urusan, benar-benarlah kamu mendapat kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan keimanan itu indah di dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus." Quran Surah Al-Hujurat ayat 7. Isi peringatannya sebagai berikut. Kami memberikan pesan, yaitu 1. Kami tidak mengintervensi putusan penahanan 2 tahun. Akan tetapi yang demikian, kami meminta kompensasi kepada negara India agar memfasilitasi mereka untuk sampai ke Israel dengan cara apa saja. Jika hal ini tidak dapat terpenuhi, kami orang-orang yang beriman kepadanya sangat khawatir akan azab yang besar kepada negeri itu. Sungguh Allah sangat perkasa lagi maha bijaksana.
Dua, kepada Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, benar-benarlah dalam melihat kebenaran dari sudut yang berbeda atas vonis putusan ini yang benar-benar sangat jauh dari nilai-nilai kemaslahatan manusia, bukan sebaliknya memposisikan diri sebagai pendukung atas putusan itu. Mereka bukan untuk menetap di negeri itu, bahkan mereka juga tidak melakukan tindakan kriminal setetes pun atau sekecil apapun. Bukan penangkapan ikan, karena mereka bukan nelayan, karena tidak ada alat tangkap ikan di sampan mereka, dan bukan pula penjahat atau buronan di negeri ini. Mereka adalah warga negara Indonesia yang taat hukum dan taat membayar pajak dari golongan kanan dan bukan menentang pemerintah Republik Indonesia. Maka benar-benarlah dalam memperjuangkan keadilan dan kemaslahatan warga negara yang lurus. Tiga, kepada negara India dan Indonesia, kami sangat harapkan bisa bersinergi dalam membangun komunikasi kepada negara Israel sebagai bentuk perjuangan untuk perdamaian dunia, serta berkontribusi besar untuk membuka pintu gerbang timur atau Golden Gate sebagai simbol perdamaian dunia. Mereka harus sampai ke Israel. Utusan Allah berjalan bersama mereka ke Israel bukan untuk menyalahkan agama manapun. Oleh karenanya, maka bukalah pintu gerbang timur Golden Gate di Baitul Maqdis. Bersihkan jalannya karena mereka mau masuk dan untuk penebusan dosa manusia dan datang sebagai wujud atas perdamaian. Begitulah dalam aksi tersebut mereka juga melakukan mubahalah. Perkumpulan swadaya masyarakat rantau Melayu melakukan sumpah atas apa yang mereka peringatkan kepada negeri India. Setelah aksi ini berlalu, diberitakan bahwa pada tanggal 12 sampai 13 April 2021, jutaan masyarakat India melakukan ritual keagamaan mandi di Sungai Gangga. Sehari setelahnya, di tanggal 14 April 2021, India resmi melaporkan lonjakan korban akibat virus corona mencapai hingga 184.372 kasus. Inilah awal mula tsunami COVID-19 di India dengan satu varian baru virus corona bernama B1617, memiliki dua mutasi yang dianggap paling menular. Kenapa bisa demikian? Renungkanlah. Baiklah, mungkin itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Terus pantengin channel ini agar selalu mendapatkan informasi terupdate dan terkini dari TS Channel. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar gembira dan peringatan dari Tuhanmu. Hai manusia, baiknya engkau percaya, bukan meragu dan berburuk sangka kepadaku. Amanat Tuhan yang aku sampaikan sebagai rahmat dan karunia-Nya untuk orang bertakwa. Mereka yang meragukan ataupun mendustakan, sia-sialah jadi